Halo, kita langsung aja yuk masuk ke ulasan hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja deket banget sama keseharian kita. Sebuah dunia digital yang kita kunjungin tiap hari, tapi jarang banget kita pikirin dalam-dalam. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah puisi yang super relevan, judulnya Negara Akun Anonim, karya M. Landry Julian. Puisi ini tuh ibarat cermin raksasa yang nangkep banget esensi dan sisi gelap dari gimana sih cara kita berinteraksi di dunia maya. Tapi sebelum kita bedah teksnya lebih jauh, saya mau nanya nih ke kalian. Jawab jujur dalam hati ya. Berapa banyak akun sih yang kalian punya di HP kalian sekarang? Ayo ngaku. Apakah cuma ada satu akun resmi pakai nama asli? Atau jangan-jangan ada akun lain yang disembunyiin tanpa identitas? Tenang, ini rahasia kita kok. Tapi pertanyaan ini tuh kunci banget buat mulai mahamin dunia rumit yang lagi digambarin sama sang penyair. Bagian 1. Selamat datang di Negara Anonim. Jadi, sang penyair ini dengan cerdasnya ngibaratin ruang internet yang luas banget ini kayak sebuah negara yang benar-benar berdaulat lengkap sama rakyatnya sendiri. Ini bukan sekedar puisi biasa loh, tapi semacam sosiologi internet yang dikemas lewat sastra. Terus, fondasinya apa? Negara akun anonim ini adalah tempat di mana rakyatnya tuh lebih milih buat nggak dikenali. Dan yang lebih dalam lagi, mereka sebenarnya hidup dalam ketakutan buat nunjukin siapa diri mereka yang asli. Poin pentingnya di sini, peradaban digital ini tuh dibangun di atas rasa takut manusia akan penilaian orang lain, yang akhirnya bikin kita punya dorongan kuat banget buat sembunyi. Nah, ada satu baris yang menarik banget bunyinya gini. Di mana rakyatnya bisa menjadi diri sendiri ketika bukan menjadi dirinya sendiri. Ini tuh nangkep banget inti psikologis dari puisi ini. Ada paradoks yang luar biasa di sini kan. Gimana topeng anonimitas itu justru jadi satu-satunya hal yang ngasih orang keberanian dan ruang aman buat nunjukin pikiran aslinya. Bener-bener ironi kelakuan kita yang seru banget buat diulik. Bagian 2. Psikologi dua akun berbeda. Ini otomatis bawa kita ke kebiasaan spesifik dari warga negara digital ini. Puisi ini nggak cuma ngomongin konsep abstrak soal sembunyi-sembunyi, tapi langsung nyorot kebiasaan teknis yang udah jadi rahasia umum. Bayangin, ada semacam dua identitas yang kayaknya wajib banget disiapin di HP setiap warganya. Di satu sisi, ada akun pujian, biasanya sih pakai nama asli ya, buat mamerin sisi hidup paling keren yang udah difilter abis-abisan. Tapi di sisi lain, ada akun keributan. Dua persona yang benar-benar bertolak belakang ini hidup berdampingan di dalam satu HP yang sama. Penyairnya bahkan ngerangkum realitas ini jadi semacam aturan tak tertulis gitu, langkah-langkah buat ikutan nongkrong di negara ini. Langkah pertama, kamu dituntut nyiapin minimal 2 akun. Langkah kedua, pakai satu akun buat nyari pujian dan validasi sosial. Terus, langkah ketiga, pakai akun yang satunya lagi buat mancing keributan atau ngeluapin emosi tanpa perlu takut kena sanksi sosial di dunia nyata. Ini struktur sosial yang agak ngeri sih sebenarnya, tapi akurat banget ngegambarin cara kerja negara anonim ini. Bagian 3. Fenomena nama-nama unik. Sekarang kita lihat nih artefak budaya dari negara ini. Buat bisa bertahan dan membaur, kebutuhan mutlak buat nyembunyiin identitas asli ini ternyata ngelahirin sesuatu yang unik. Sang penyair nyatet, rakyat akan dipaksa berkreasi, berinovasi kreatif. Tapi ingat ya, ini bukan kreativitas bikin karya seni gitu, tapi kreativitas yang kepaksa karena keadaan. Semacam strategi pertahanan diri biar identitas mereka tetap jadi misteri. Bentuk kreativitas yang kepaksa tadi tuh beneran kelihatan dari nama-nama pengguna yang sering kita temuin tiap hari. Puisi ini nyatet beberapa pola spesifik secara netral. Ada yang cuma pakai angka di belakang namanya, ada yang milih sembunyi di balik nama superhero, mungkin biar ngerasa lebih kuat gitu ya. Terus ada juga yang pakai nama-nama unik yang lagi tren di budaya ekspresi digital. Kayak contoh yang disebut penyair, yaitu akun yang berfufu-fafa. Ini murni potret netral aja dari dinamika bikin nama di ruang digital ya. Pokoknya semua ini tuh topeng-topeng kreatif yang dibikin buat satu tujuan pasti. Mastiin anonimitas mereka tetap utuh. Bagian 4. Demokrasi tanpa akal sehat. Oke, kita agak cepetin dikit nih temponya. Soalnya interaksi di negara ini tuh geraknya cepet dan intens banget. Apa yang terjadi coba kalau orang-orang tanpa wajah ini mulai berinteraksi massal dalam ranah publik dan obrolan politik di dunia maya? Puisi ini ngelihat fenomena di mana kebebasan tanpa identitas itu ngasih semacam tameng pelindung. Tameng ini nyiptain ruang aman buat warganya ngeluapin kekesalan ke sosok pemimpin atau di sini disebutnya sang raja. Karena nggak ada identitas asli yang nempel, ya mereka nggak ngerasa takut bahkan ada konsekuensi langsung di dunia nyata. Tapi sistem politik maya yang nggak ada filternya ini cepet banget berubah jadi arena kacau balau.
Saking bebasnya, orang-orang jadi gampang banget beradu argumen. Dan parahnya, kayak yang disindir dalam puisi ini, argumen itu sering banget dilempar tanpa pakai akal sehat. Ya, logikanya gini. Pas nggak ada reputasi atau nama baik yang harus dipertanggungjawabkan, logika dasar dan empati tuh seringkali jadi hal pertama yang dibuang jauh-jauh kan? Ini ngebawa kita ke satu baris yang krusial banget, di mana rakyat dengan bebasnya berdemokrasi. Ini bukan sekedar deskripsi loh, ini kritik yang tajam banget dari sang penyair. Puisi ini benar-benar maksa kita buat nanya, demokrasi bebas macam apa sih yang sebenarnya lagi dipraktekin kalau kebebasan berpendapat itu udah benar-benar dilucuti dari yang namanya tanggung jawab personal. Ini pertanyaan serius banget mengenai kualitas interaksi peradaban kita. Bagian 5. Paradoks sebuah kemerdekaan. Nah, sekarang kita pelanin dikit temponya buat ngerenungin makna di ujung perjalanan puitis ini. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari semua keributan, penyamaran, dan interaksi tanpa wajah ini? Terus, apa harga mahal yang diam-diam harus dibayar? Lewat puisinya, sang penyair dengan dalam banget ngejabarin pengorbanan personal yang luar biasa berat. Mereka tuh rela loh, sering banget nggak jadi diri sendiri, dan rela terus-terusan hidup ngumpet di balik tameng akun anonim. Bayangin aja, identitas otentik dan integritas mereka ditukar gitu aja demi peran sesaat yang mereka mainin di dunia maya. Dan semua pengorbanan gede itu, hilangnya jati diri yang asli, seakan-akan kehapus dan dibenarkan sama satu baris pamungkas yang super kuat ini. Asalkan merdeka. Gila ya, ironi dari kalimat penutup ini tuh kerasa pahit banget. Mereka ngerasa udah dapat kemerdekaan paling puncak karena bisa bersuara secara mutlak. Tapi mereka nggak sadar kalau kemerdekaan itu justru diraih dengan cara memenjarakan identitas asli mereka sendiri di dalam kegelapan. Akhirnya, ulasan kita hari ini berujung pada satu pertanyaan provokatif yang sengaja ditinggalin buat kalian pikirin. Apakah kebebasan yang kita dapat dari ngumpet di balik topeng digital ini adalah sebuah kemerdekaan sejati? Atau jangan-jangan itu cuma ilusi nyaman yang malah bikin kita makin jauh dari realitas hidup yang bermakna? Puisi M. Landry Julian ini sukses banget maksa kita buat ngaca ke HP kita, merhatiin akun-akun kita dan nanya, siapa sih diri kita sebenarnya pas gak ada satu orang pun yang tahu siapa kita? Terima kasih udah ngikutin bedah karya kali ini, sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya.